Engkau membuat segala sesuatunya baik oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan semua baik.
Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. dikasihi Tuhan, mau bersukacita pagi ini? Amin. Haleluya, percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Kasih salam kiri kanan, beri senyummu yang terbaik. Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan mengasihi kamu. Haleluya. Kami mau bersukacita karena segala kebaikan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia
Saya rindu kita semua mengatakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami percaya anugerah-Mu kekal selamanya Tuhan. Amin, haleluya. Sekali lagi berkemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan segenap hati kami katakan, sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan segenap hati mari katakan, kagumi caramu mencintai.
ke depan. Percaya di segala musim hidupku. Kau yang mempercayai Tuhan, Kau yang kami percayai dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, pada pagi hari ini kami berada di tempat ini ya Bapa. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan curahan hati kami Tuhan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kami kepadamu. Karena sungguh ya Bapa, Engkau adalah harapan kami. Dan Engkau tidak pernah mengecewakan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Biar Roh Kudus-Mu tetap mengerjakan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Tanah yang siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan juga melakukannya, menyimpan dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan sekali lagi menjadi kehidupan yang menyenangkan Engkau. Dan juga menjadi berkat bagi sekeliling kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sisa ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara ya. Saya musik tetap di tempat sedikit saja, sebentar aja ya. Saya ingin naikkan satu pujian, kok tiba-tiba saya tergerak ya. Sebab Tuhan baik. Yuk nyanyi yuk sama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sama-sama, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sekali lagi ya. Satu kali lagi. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, kekal selamanya Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya. Saudara, bagi kita yang datang dari suku Tionghoa, ya, atau secara umum lah, kita baru saja merayakan tahun baru Chinese, ya, Chinese New Year. Ini makanya saya tadi rindu untuk menyanyi lagu ini. Karena apa? Ini sungguh membuktikan kalau kita lihat ke belakang, oh Tuhan sungguh baik.
Tuhan sangat-sangat baik. Ya, ini juga kita habis masih di awal-awal tahun ya, nuansa tahun baru, kita kan habis bulan Januari. Bulan Januari baru saja berlalu. Terima kasih. Baru saja berlalu, kita masih dalam suasana tahun baru, ya. Saya minta sekali lagi seperti biasa dengan hormat untuk WA di silent dan handphone saudara kalau bisa dibalik, ya dibalik. Karena enggak cukup saudara sekarang ini kalau handphone di silent aja enggak cukup. Karena apa? Kalau begitu notifikasi itu muncul di handphone saudara, ada notifikasi message, meskipun sudah dalam keadaan di silent, Anda pasti akan tergoda untuk melihat, pasti akan tergoda. Apalagi saudara menunggu, wah saya ada pesanan, wah saya mau nunggu transferan, nah, pasti saudara akan lihat. Ya, dan itu menurut saya tidak menghargai Tuhan, tidak sopan di hadapan Tuhan. Coba saudara bayangkan di tempat ini misalnya ada Presiden Pak Prabowo datang berbicara kepada Anda. Ya, saudara masa lihat handphone, pasti ditegur sama pas pampresnya. Ya, enggak sopan. Saudara balik handphone saudara, saudara konsentrasi. Kalau nanti Alkitab saya di handphone kok, atau Pak Michael, Alkitab saya di enggak usah dilihat, sudah ditampilkan nanti di sini. Ya enak, saudara tinggal konsentrasi. Ya, saudara tinggal konsentrasi. Sekarang balik lagi saudara. Boleh enggak sih sebenarnya orang Kristen tuh merayakan tahun baru Chinese? Boleh apa enggak? Ya, kalau saya enggak apa-apa. Silakan. Karena apa? Karena sebenarnya adat kekristenan itu mengambil hal-hal yang baik dari adat sebelumnya. Saya kasih contoh, Natal. Ya, Natal 25 Desember. Saudara kalau cari dalam sejarah, enggak ada kisahnya Tuhan Yesus lahir di bulan Desember, enggak pernah ada. Tapi kok diambil jadi acara rohani yang besar dalam kekristenan. Karena itu merupakan sesuatu yang baik. Ya, Natal itu dahulunya merupakan suatu pemujaan kepada dewa orang Romawi. Setelah kekristenan menyebar di kerajaan Romawi, di kekaisaran Romawi, diambil. Ayo, kita tidak memuja ke dewa, tapi kita merayakan kelahiran Tuhan. Jadi orang Kristen merayakan Chinese New Year enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Mau pakai baju merah, silakan. Tidak ada ketentuan, harus potong rambut. Kalau saudara mau potong enggak apa-apa, saudara enggak mau potong juga enggak masalah. Harus pakai baju baru, itu juga optional. Harus pakai baju, boleh apa enggak baju baru? Loh kalau pakai baju baru, kalau ada ya dipakai. Enggak usah harus nunggu tahun baru. Kalau mau dipakai tahun baru untuk, buat nice gitu ya, ketemu dengan keluarga, silakan enggak ada masalah. Tapi ada satu tradisi dalam adat tahun baru Chinese yang orang Kristen enggak boleh. Ya, saudara kalau berkunjung ke rumah-rumah saudara kita yang mungkin masih belum mengenal Tuhan. Di sana itu akan disediakan papan sembayangan. Ya, papan sembayangan. Boleh enggak orang Kristen berdoa di papan sembayangan? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena ini berarti kita menghormati mereka yang sudah meninggal. Enggak boleh saudara. Loh, kalau gitu di Kristen enggak mengajari sama orang tua. Oh tidak. Di kekristenan justru diajarkan hormati ayah ibumu. Supaya apa? Supaya apa adik-adik? Panjang umurmu. Kuat ya, luar biasa. Puji Tuhan, supaya panjang umurmu. Hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu waktu apa? Waktu mereka masih ada. Ya, waktu mereka masih hidup. Waktu mereka masih bisa merasakan, enak ya makan sioba ini. Enak makan bebek panggang. Enak bisa jalan-jalan. Bisa menikmati, itu yang harus kita lakukan. Bukan pada saat mereka sudah tidak ada. Pada saat mereka sudah tidak bersama dengan kita nanti menangis-nangis di depan kubur. Waduh, apa begini? Jangan saudara. Hormati kedua orang tuamu saat mereka masih ada.
Bukan pada saat mereka sudah tidak ada, nanti menyesal apa sekali, tidak. Ya, tidak boleh. Pada saat orang tua masih bisa merasakan, masih bisa menikmati enaknya jalan-jalan, itu kita hormat, kita lakukan. Ya, mungkin kasih angpau ke orang tua. Tidak apa-apa, kasih aja angpau. Jangan kita, saya bakar uang kertas, biar nanti emak bisa di sana bisa terima uang. Itu tidak boleh. Ya, bahkan saya dengar sendiri dari berita di radio, di Cina sendiri, di negaranya sendiri, itu tradisi bakar uang. Saat cengbeng, ya, saat bakar pembersihan kubur, itu sudah dilarang, saudara. Di negaranya sendiri loh ini, sudah tidak boleh. Ya, tunjukkan baktimu kepada orang tua pada saat mereka masih hidup. Pada saat mereka masih bisa merasakan. Amin, saudara. Amin, puji nama Tuhan ya. Saudara, pada pagi hari ini, saya sebenarnya sudah menyiapkan firman Tuhan itu sudah agak lama seminggu ya. Tapi hari Kamis itu kayak ada sesuatu yang ganjel. Ya, ada sesuatu yang ganjel. Seolah-olah saya merasa firman yang sudah saya siapkan ini enggak seberapa cocok. Jadi terpaksa Jumat pagi itu saya mengganti, saudara. Saya mengganti Jumat pagi ini. Ya, firman yang saya bawakan pada hari ini itu berjudul pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nanti ya. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ya, kita memasuki tahun baru, sudah dikejutkan dengan banyak-banyak berita yang luar biasa. Kebanyakan enggak enaknya. Ya, awal tahun baru kecelakaan pesawat di Korea. Terus banjir di mana-mana. Ya, terus yang lebih hebat lagi kebakaran. Kebakaran di Hollywood. Ya, kebakaran di sana. Mana Avenger kok enggak turun tangan? Superman kok enggak datang? Superhero yang lain mana? Enggak ada, semua datang. Luar biasa. Dan saudara, satu hal yang ingin saya sindir sedikit ya. Saudara jangan keburu-buru nyatakan bahwa Hollywood itu dikutuk Tuhan. Karena apa? Karena sesat, begini-begini. Saudara jangan buru-buru seperti begitu. Saudara kan enggak tahu di sana juga pada saat terjadi kebakaran. Juga banyak puluhan gereja yang juga terbakar. Ya, jadi kebakaran di sana itu bukan semata-mata karena Tuhan marah. Jangan buru-buru menghakimi. Kita enggak tahu. Kita bisa berdoa kepada mereka. Ya, kebakaran di sana luar biasa. Dalam negeri bagaimana? Dalam negeri jangan khawatir kalau dalam negeri ya. Dalam negeri PPN naik 12%. Ya, di sini siapa yang punya usaha, punya toko, ya pasti sudah tahu. PPN naik 12%. Kelihatannya cuma naik 1%, tapi ini efeknya besar. Ya, efeknya besar. Banjir di mana-mana. Daerah yang tadinya belum pernah banjir, sekarang banjir. Ya, nanti kalau musim kering juga di mana-mana. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita adalah ajaib. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya mau rindu kita belajar sebuah kisah. Mungkin saudara dengar, sudah berkali-kali mendengar ini. Ya, di kisah 1 Raja-Raja ayat yang ke-17. 1 Raja-Raja 17, pasal 17, ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Kalau bisa ditampilkan, enggak apa-apa, silakan ditampilkan. Saudara tetap konsentrasi ke depan. Ya, di sini dikisahkan bagaimana Elia, seorang nabi yang besar dalam Alkitab, dia berada dalam kekurangan. Berada dalam kekurangan. Nabi Elia, ya, saya kasih backstory-nya. Background story-nya apa? Ya, background story-nya. Saudara, pada zaman ini Israel sudah terbagi menjadi 2. Ya, zaman keemasan pada masa Raja Salomo sudah berlalu. Mungkin sudah 100 tahun berlalu. Israel sudah dibagi 2, pecah menjadi 2. Kerajaan utara
itu kerajaan 10 suku, disebut sebagai kerajaan Israel. Kerajaan yang selatan, 2 suku, disebut sebagai kerajaan Yehuda. Dan kejadian ini terjadi di kerajaan Israel bagian utara. Ya, seorang raja yang bernama Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel atau Jezebel. Saudara pasti dengar, ini cerita favorit di sekolah minggu. Ya, raja yang sangat jahat. Ya, sangat jahat. Dan bukan itu saja, saudara. Dia juga raja yang serakah. Raja yang serakah. Ya, saudara juga yang membuat Tuhan murka luar biasa. Yang membuat Tuhan sampai ada kata-kata sakit hati di sini. Adalah apa? Ada pada saat itu Israel tidak menyembah Yahweh, tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah siapa? Coba kita tampilkan di PowerPoint yang pertama. Siapa yang disembah oleh bangsa Israel? Ya, bangsa Israel menyembah sepasang dewa. Ya, sepasang dewa. Dewa yang pertama bernama Baal. Dewa yang kedua bernama Asyerah. Baal dan Asyerah. Sampai disebutkan Tuhan menjadi sakit hati. Saudara bisa bayangkan ya, orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan itu karena 100% pimpinan Tuhan. Tapi sekarang kok begini? Kok begini? Bayangkan saudara menolong orang. Ya, orang itu saudara tolong. Dulu waktu enggak punya uang, ya, saudara mungkin kasih makan. Ya, enggak punya tempat tinggal, saudara tampung. Punya butuh ini saudara kasih, butuh itu saudara rawat. Tapi tiba-tiba seolah-olah aku enggak kenal kamu. Sopo kon? Aku enggak kenal. Nah ini saudara. Ya. Kenapa kok orang Israel menyembah sepasang dewa ini? Karena sepasang dewa ini dikenal sebagai dewa dan dewi kesuburan. Dewa dan dewi kesuburan yang disembah oleh penduduk asli tanah Kanaan. Dan orang Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Sehingga Tuhan menjadi marah dan sakit hati. Coba kita baca satu ayat, Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ini ayat ini dan ayat yang di bawahnya itu ayat favorit saya. Ya. Tuhan kalau ngutuk itu enggak main-main. Terkutuk. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Loh, berarti kita enggak boleh kerja. Ya bukan seperti begitu interpretasinya. Ya, bukan seperti begitu interpretasinya. Tidak, saudara. Karena di Alkitab saya yang sama berkata kalau kamu enggak bekerja, jangan makan. Ya. Tapi ini ada satu ayat yang luar biasa. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, jadi saudara backstory-nya lagi, Elia berada di tepi Sungai Kerit. Bagian pertama. Sungai Kerit itu di mana? Coba kita buka maju lagi di PowerPoint. Ya, maju lagi di PowerPoint. Saudara, Sungai Kerit itu berada tidak jauh dari Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan. Ya, samping ini Sungai Yordan. Tidak terlalu jauh dari Sungai Yordan. Dan saudara kalau lihat sekarang, karena saya belum punya kesempatan untuk ke Israel. Ya, kalau saudara lihat, saudara ambil dari Google Map, sekelilingnya itu saudara, itu tandus. Ya, sekelilingnya ini tandus. Sekelilingnya tandus. Ya, dari sana Elia dipelihara oleh seekor burung gagak. Ini cerita yang lain. Ya, cerita yang lain mengandung arti yang luar biasa. Tapi saya tidak membahas yang ini. Ya, dari sana Elia
dipelihara oleh seekor burung gagak. Maju lagi Tuhan berbicara. Setelah sungai itu kering, saudara lihat di kanan kiri kering, maju lagi. Kemana? Coba PowerPoint berikutnya. Nah, pergi ke daerah Sidon. Sidon ini Lebanon sekarang. Ya, yang sekarang rame jadi markasnya Hizbullah. Ya, di sekitar sana. Tapi zaman itu masih belum ada yang seperti begini. Ya, dan perjalanan itu lumayan jauh, Saudara. Kalau saya lihat dari peta, itu kira-kira itu muter ya jalannya. Jalannya itu kira-kira 70 jam berjalan. Kenapa kok diputar? Karena saya waktu itu berpikir, kalau saudara lihat topografinya ini, ya, ini di sana kan dia melewati, kalau dia langsung dari Kerit ke kota Sarfat, dia akan melewati danau. Dia akan melewati gunung, itu ada Gunung Karmel di situ. Jadi jauh. Jalan langsung juga jauh, enggak enak. Jalan muter memang lebih santai, lebih landai, tapi lama. Ya, jadi Elia pindah. Ini saudara bayangkan dalam kondisi kekeringan ya. Ngelak saudara. Enggak ada zaman dahulu, aduh tak mampir Indomaret saya sebentar. Saya tak mampir beli minuman, nyenek, enggak ada. Enggak ada. Kalau zaman dahulu kalau mau minum ya minum di sungai. Lah sungainya sudah kering. Berjalanlah Elia pindah ke Sarfat. Di sana dia menemui seorang janda yang sederhana. Yang hidupnya pas-pasan. Loh kok tahu kok pas-pasan? Karena dia mengumpulkan kayu bakar dengan anaknya. Kalau ada janda yang kaya, karena di Alkitab ada beberapa yang janda kaya yang menyokong perjalanan dari pelayanan dari Tuhan Yesus. Kalau jandanya kaya, dia tidak perlu mengumpulkan kayu sendiri. Dia pasti mempunyai banyak hamba-hambanya. Tapi di sini jandanya ini pas-pasan. Pas-pasan. Ada yang aneh. Kok sudah kering, sudah bayangkan ya. Ini semua terjadi di satu daerah. Ya, kalau kering itu pasti kering semua. Sampai termasuk di daerah Lebanon. Tuhan kok aneh. Enggak kurang orang kaya kok. Enggak kurang misalnya oke lah, enggak usah orang kaya. Yang keluarganya masih lengkap. Ada suaminya mungkin yang bisa bekerja. Kan bisa numpang di sana Tuhan. Kok sudah bisa bayangkan Elia ya. Sudah dia jalan jauh, capek. Dan haus. Capek. Disuruh Tuhan menghadap. Itu loh. Kamu numpang di rumahnya janda itu. Janda yang pas-pasan. Kenapa saudara? Nah, di sini berlaku lagi ayat Yeremia 17. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tadi ayat di atasnya yang ke-5 berkata terkutuk. Yang mengandalkan diri sendiri. Ayat yang 2 ayat di bawahnya ayat yang ke-7. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi saudara bisa lihat dari segi pandang Elia. Dari segi pandang Elia sebagai seorang anak Tuhan yang waduh disuruh. Nanti dia, saudara kalau baca ceritanya Elia ini luar biasa. Ya, dia dikejar-kejar oleh raja. Dia perang melawan Nabi Baal. Wah kalau dibuat film ini film kolosal. Saudara bayangkan seorang nabi. Loh kok, saudara tahu ya. Kok begini, kok pas-pasan Tuhan. Kenapa? Coba kita maju lagi satu PowerPoint berikutnya. Ya, bagaimana dari sudut pandang Elia? Ini slide ini saya pernah bawa ya.
di tempat ini. Percaya mengandalkan Tuhan. Itu seperti pohon yang di tepi aliran air. Tepi aliran air. Mengandalkan Tuhan. Tepi aliran air. Berbuah terus pada waktunya. Saudara, saya tidak ngulang ini lagi. Ya, saudara mungkin bisa lihat lagi nanti di rekaman di YouTube. Mengandalkan Tuhan. Terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Dan Tuhan juga ingin mengajar kepada Elia. Andalkan aku, kata Tuhan. Bukan mengandalkan orang lain. Bukan mengandalkan mungkin Pak petani yang bisa mensupport. Pak pedagang mungkin punya toko di Sarfat. Tidak. Ya, dalam terjemahan lain, pada saat Elia masuk ke rumah janda, seorang janda miskin, ya hidupnya pas-pasan. Coba maju lagi PowerPoint berikutnya. Ya, pertama kali dia datang, dia minta air. Ya, sudah tahu ya, sudah jalan 70 jam di tengah-tengah kekeringan, tidak ada hujan, logis minta air. Ya, minta air. Karena janda ini sudah diperintahkan Tuhan untuk menampung. Menampung, terjemahan lainnya memelihara, to provide, menampung. Nah, Elia setelah pertama minta air, mungkin sekarang saya balik dari sudut pandang janda ini. Pertama minta air, ya enggak apa-apa, abdi Allah kita kasih air. Setelah air ini belum diambil loh ya. So nanti baca, saya tidak akan baca ayatnya karena terlalu lama. Ya. Air ini belum dikasihkan. Elia sudah bilang, aku minta makan. Aku minta makan. Janda ini saya bisa bayangkan. Wah, ya apa ini orang ini ya? Bagaimana sih orang ini? Belum ngambil air, sudah minta makan. Apa enggak tahu kalau kita ini kekurangan? Kita sendiri ini sudah kurang, bos. Gak cukup, bosku. Mungkin istilah sekarangnya begitu. Ya. Dan janda ini berbicara kepada Elia, Pak Elia, kita ini cuma punya sedikit roti, sedikit tepung, dan sedikit minyak. Tapi Elia berkata, ini penting, Elia berkata, sisihkan terlebih dahulu roti dan minyak untuk aku. Maka Tuhan akan membuat tepung dan minyakmu tidak habis-habis. Saudara, sekarang saya tanya. Gampang mana ya membuat mujizat roti yang tidak habis-habis, ya roti yang tidak habis-habis dengan tepung dan minyak yang tidak habis-habis. Gampang mana? Ya, gampang mana? Saudara, logika berbicara, loh. Gampang kan buat roti yang enggak pernah habis. Oh, itu cuma satu macam kok. Kalau minyak dan tepung kan harus istilahnya kan harus 2 kali mujizat. Ya, 2 kali. Kenapa Tuhan enggak berfirman rotimu yang enggak akan habis? Ini penting, Saudara. Kenapa kok Tuhan berfirman tepung dan minyak yang enggak habis? Bukan roti. Kenapa harus tepung dan minyak? Ya, ini rahasia firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita baca di Imamat pasal yang kedua, ayat yang pertama. Imamat pasal yang kedua, ayat yang pertama.
apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan menuangkan minyak serta kemenyan di atasnya. Ya, di imamat ini disebutkan apa sih tepung dan minyak itu? Ya, tepung dan minyak itu apa? Saudara, tepung dan minyak dalam tabernakel, pelajaran tabernakel, ini dibuat sebagai korban sajian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu grain offering. Ya, ada bermacam-macam korban yang disajikan oleh orang Israel zaman dahulu. Ya, tapi grain offering atau korban sajian ini merupakan satu-satunya korban yang tidak mengandung darah. Kalau saudara lihat nanti ada korban penghapus dosa, ada korban berterima kasih, syukur, semua segala, itu mengandung darah. Hanya ini korban sajian yang tidak mengandung darah. Dan korban sajian ini apa artinya saudara? Korban sajian ini artinya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur, korban ucapan syukur kepada Tuhan. Korban ucapan syukur kepada Tuhan. Ini penting saudara. Saudara boleh dalam kondisi terdesak. Saudara boleh dalam kondisi minus. Saudara boleh dalam kondisi serba kekurangan. Tapi tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang diminta oleh Elia ini. Kenapa kok dia tidak minta rotinya? Kenapa Tuhan tidak membuat mujizat roti yang tidak pernah habis? Tuhan membuat mujizat tepung dan minyak yang tidak pernah habis. Ucapkan syukur dalam segala hal. Coba kita maju lagi di PowerPoint. Ya, ucapan syukur dalam segala hal. Dalam bahasa asingnya, dalam bahasa Ibrani, mengucap syukur itu minkau. Minkau, bacanya tulisannya mincah, tapi bacanya minkau. Ya, terjemahan yang sama dipakai dalam kisah-kisah yang menyebutkan ini ucapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kita sudah mengucap syukur dalam bentuk bagaimana? Kadang kalau pagi, wah sudah repot. Bangun mungkin terlambat. Ya, tidak pernah ada saat teduh dengan Tuhan. Mengucap syukur, saat teduh itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kisah-kisah selanjutnya tadi 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Itu disebutkan bagaimana Elia membangkitkan anak dari janda ini. Mengucap syukur. Ya, saudara, sudah 1 bulan ini di gereja ini saya lagi mencoba, ya, ada kebaktian doa. Ya, ada kebaktian doa. Dimulai jam 3 siang sampai jam 4. Di belakang, di area sekolah minggu. Saudara mungkin yang ada di sekitar sini, area sini, kalau lagi di rumah, ayo datang. Ya, kebaktian doa. Dan ini sudah berlaku Senin sampai Jumat. Sudah 1 bulan ini, Senin sampai Jumat. Kecuali di hari Sabtu dan hari Minggu karena kita ada ibadah dan latihan. Mengucap syukur dalam segala hal. Pada saat saya mulai kebaktian doa atau ibadah doa, bulan Januari awal, kaki saya ini saudara, betis. Ya, di betis ini tuh kenyos lampu. Kenyos itu ya apa ya bahasa Indonesianya ya, kena lampu lah, tapi kalau bahasa Jawa itu lebih enak. Ya.
Kenyos ya, memang kenyos. Kayak knalpot loh saudara. Ya, bukan kena knalpot sebenarnya. Itu saya kena lampu untuk terapi. Ya, itu melentung, besar melentungnya. Dan kalau dipakai untuk duduk begini, sakit. Sakit. Tapi saya tetap mulai ibadah di awal bulan. Ya, karena saya tahu betapa pentingnya kita mengucap syukur dalam segala hal. Penting mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Jangan kita ngerundel, ya. Jangan kita sampai orang itu menganggap kita itu enggak tahu terima kasih. Sudah ditolong. Tetap aja enggak puas. Tuhan sudah menolong kita. Berkali-kali kau menolongku. Mana ungkapan kita terima kasih kepada Tuhan? Ya. Saudara, kenapa saya pilih jam 3? Ya, karena saudara sepupu kita juga melakukan hal yang sama. Saya pikir ini gampang pengingatnya. Kalau saudara nanti dengar jam 3 itu mereka juga berdoa. Saudara ingat, oh di Logos juga ada doa. Jam 3 siang. Ayo saudara, yang saudara mungkin ada di sekitar sini, ayo datang. Kita doa. Kita nyanyi, enggak ada firman sih, nyanyi, baca Alkitab, doa, sudah selesai. Ya, mengucap syukur. Coba saya sudah memasuki poin-poin yang terakhir. Ya, maju lagi. Nah, ini korban ucapan syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebelumnya ini apa? Coba mundur lagi. Tuhan berkati. Janda itu minyak dan tepungnya tidak habis-habis. Bukan roti loh ya yang tidak habis. Tapi apa? Minyak dan tepung tidak habis-habis. Ini menunjukkan apa? Selalu mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Di akhir cerita disebutkan bagaimana dalam ungkapan syukur ini Tuhan tidak cuma berkati, tapi Tuhan apa? Tuhan sembuhkan. Maju lagi PowerPoint-nya. Ya, saya tidak ada waktu untuk sebelumnya ini. Saya tidak ada waktu untuk membahas hal ini. Ya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan anak dari janda. Saya tidak tahu saudara mungkin ada kesusahan apa, mungkin dalam menghadapi apa, ya problemnya apa. Tapi dalam setiap perkara ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Jangan kita khawatir. Ayat yang terakhir coba saya mau baca satu ayat yang bagus sekali. Di Matius 6 ayat yang ke-26. Matius 6 ayat yang ke-26, 28 dan 30. Ya, 26, 28 dan 30. Yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit. Tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai. Tapi Tuhan pelihara. Kenapa Tuhan gak contoh semut? Lihatlah semut-semut di ladang, semut-semut di tanah. Tidak. Burung di udara. Saudara pernah melihat burung nabung? Aku tak nabung ya. Mungkin burung itu dia membuat lumbung, terus dia mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Gak pernah saudara. Makanya Tuhan kasih contoh. Buat apa kita khawatir? Ya, buat apa kita khawatir? Kita maju lagi ayat yang ke-28. 26. Ayat yang ke-26. Kenapa kita khawatir akan pakaian? Lihat bunga di padang. Sudah tahu bunga di padang? Hari ini tumbuh, besok mungkin dibabat. Tapi itu Tuhan dandani. Tuhan hiasi. Tuhan hiasi dengan luar biasa.
Saudara, firman Tuhan ini akan saya tutup dengan satu kesaksian. Bulan 6 saya ngantarkan Ibu Gembala untuk check up, ya. Karena hernianya itu kumat, saudara. Hernianya kumat. Jadi hernia itu begini, ususnya itu keluar dari lubang di perut, maaf ya. Jadi di perut ini ada suatu lubang. Jadi usus ini bisa keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya, hernia ada macam-macam. Ya, ada macam-macam hernia. Tapi ini khusus untuk usus, untuk perut. Jadi keluar masuk, keluar masuk. Ya, nah yang jadi bahaya kalau keluar enggak bisa masuk. Ini bahaya. Karena apa? Karena ususnya bakal jadi bengkak. Dan kalau bengkak, ususnya bisa pecah. Dan kalau pecah, saudara penanganan waktu cuma 4 jam. Dari sejak pecahnya usus ini, harus ditangani dalam waktu 4 jam. Karena apa saudara? Karena perut kita ini sebenarnya penuh dengan racun. Kalau saudara baca di biologi ya, atau mungkin pernah belajar kedokteran, perut kita ini penuh racun saudara. Kalau sampai usus ini pecah, 4 jam penanganan. Kalau lebih dari 4 jam orangnya berangkat. Ya, singkat cerita saya ke sana dan kebetulan saya sudah kira-kira setahun lalu itu saya suka enggak enak kalau olahraga. Enggak enaknya itu begini. Jadi saya orangnya kan suka jogging ya, suka lari. Nah, kalau saya lari itu tiba-tiba dagu saya ini panas di sini. Di bawah dagu sini loh, itu panas. Saya sudah berapa dokter, katanya asam lambung. Ya, asam lambung. Karena saya di sana di Penang, ya wis sekalian aja lah ngecek. Ya, saya ngecek di sana. Saya pertama dicek di USG, ya, di ultrasound, enggak apa-apa baik hasilnya, jantungnya kuat. Ya. Setelah itu di treadmill. Nah di treadmill ini baru kelihatan saudara, di treadmill saya enggak kuat. Dokternya sudah mulai curiga, kok kamu enggak kuat treadmill? Terus disuruhlah saya CT scan. CT scan itu saudara tubuhnya ini dikasih pewarna terus difoto, wis gampangnya gitu. Saya masih ngotot, wah saya asam lambung ini. Saya asam lambung. Tapi begitu hasil CT scan keluar, hasil rapotnya keluar, saudara tahu apa yang terjadi. Saudara, ternyata ada penyumbatan sebesar 99% di jantung saya yang sebelah kiri. 99%. Saya diberitahu seperti gitu, oh saya masih denial. Enggak mungkin. Enggak mungkin lah. Tapi tetap saya berpikir seperti begini. Mungkin enggak mungkin. Kamu harus tetap positive thinking. Ya. Untung ketahuan. Katakanlah enggak mungkin, katakanlah dokternya salah. Positive thinking. Untung kamu ketahuan. Dokternya itu sampai bilang, Pak, Bapak dengan kondisi seperti begini, Bapak harus segera ngamar. Harus segera ngamar. Kalau Bapak pulang hari ini saya enggak nanggung. Harus segera ngamar. Dokternya itu sampai mau membukakan surat buat pengantar, masuk sekarang. Ya, nah saya masih nunggu Ibu Gembala. Habis selesai operasi hernia. Ya, kalau saya ngomong, Mam, penyumbatan 99%, wah saya yakin pasti panik. Ya, saya yakin pasti panik. Dan nanti tambah uas, tambah lama nanti penyembuhannya. Ya, karena itu apa saudara? Saya ingat, tetap mengucap syukur, tetap positive thinking. Mungkin saudara untuk mengucap syukur pertama kali itu susah. Ya saya tahu, didiagnosa seperti begini, kok Bapak masih bisa mengucap syukur? Bapak ini orang atau bukan? Ya, tapi kalau saudara belum bisa mengucap syukur, yang pertama saudara lakukan adalah positive thinking dulu.
Ya, mungkin tidak bisa langsung puji Tuhan, tidak bisa. Kenyataan toh. Kita bicara fakta aja, masa dibikin langsung puji Tuhan bersyukur. Belum bisa, tapi positive thinking dulu. Ya, positive thinking dulu. Oh iya, untung ketahuan. Saya tetap santai, nggak apa-apa. Puji Tuhan setelah itu. Ya setelah itu puji Tuhan, nggak apa-apa. Coba tanya dokter yang kedua. Ya, tapi tetap Ibu Gembala tetap di sana selama hampir 1 minggu. Saya enggak ngomong saudara. Dan raut muka saya juga enggak pernah berubah. Enggak tahu loh Ibu Gembala. Tidak tahu. Tidak pernah berubah raut muka saya. Saya dengan tenang, di sana bisa kuliner, masih bisa jalan-jalan, masih bisa dorong kursi roda. Saya positive thinking. Buat apa dipikirin? Ya. Sampai akhirnya saya tanya ke dokter yang kedua. Coba saudara lihat PowerPoint yang terakhir. Oh dokter yang kedua ini bilang bagaimana? Dokter yang kedua bilang ini 95% Pak. Di sini 95% Bapak. Ya 95%. Ya karena saya sudah tahu sebelumnya dikasih tahu 99. Di sini 95. Oh ini turun. Karena saya mengucap syukur. Karena saya positive thinking. Ya di dokter kedua. Tapi dokter yang kedua juga bilang, Bapak ini harus segera ditangani. Ya sudah. Ya sudah enggak apa-apa, ditangani. Sehari sebelum saya, beberapa hari sebelum saya ditangani, saya baru ngomong sama Ibu Gembala. Ya ngomong saya juga santai, enggak sambil bagaimana, enggak. Saya 95, aku mesti di-ring, Mam. Karena sudah 95%. Lu kaget. Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Karena kalau dengan kita mengucap syukur, kita akan bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, saudara. Dokter bilang 99% ini kamu harus masuk sudah hari ini. Di rumah sakit, harus ngamar. Dokter yang kedua bilang 95% juga harus ngamar. Tapi kita tetap mengucap syukur. Kalau saudara tidak bisa mengucap syukur, belum bisa mengucap syukur, minimal positive thinking dulu. Jangan buru-buru nyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Aku sudah bekerja di ladangmu. Aku bahkan sudah pelayanan ini, itu, semua segala. Saya kok masih sakit Tuhan. Mana kuasa penyembuhanmu? Mana mujizatmu Tuhan? Jangan berpikir seperti begitu. Saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi saudara perhatikan. Ya, burung di udara Tuhan pelihara. Kita akan mendengarkan satu pujian yang luar biasa. Sambil kita menutup mata, kita renungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan sudah memelihara kita. Kita perhatikan bagaimana Tuhan memelihara hal-hal yang mungkin kita anggap rendah. Yang tidak terlalu penting. Tuhan pelihara, Tuhan hiasi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan.
saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di utara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh Tuhan, lebih dari cukup kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Mari kita bersama-sama bangkit berdiri menaikkan hadapan Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Sekali lagi, naikkan pujian ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari ini. Oh, semuanya alamatnya hanya bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Mungkin Tuhan kami sedang menghadapi persoalan segala macam masalah, tapi biarlah kami mempunyai saldo ucapan syukur di hadapan-Mu. Sehingga ya Bapa, oh berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kesembuhan bukan tetap akan mengalir berada bersama dengan kami, karena kami tetap mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sisa ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Mengundang dengan kasih Bapak Pendeta Hendrata untuk maju ke depan. Dan saya persilakan sesama pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami dapat menapaki minggu yang pertama di bulan yang kedua di dalam tahun yang baru. Sungguh-sungguh karena kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk memaknai perjamuan kudus pagi hari ini sebagai bagian di dalam kehidupan kami, bahwa Kristus Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Senyaman kesempatan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Selain kami mengucap syukur, kami memperluas kerajaan sorga di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami nikmati perjamuan kudus pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sidang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Saya berharap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Saya berharap tidak seorang pun untuk melewatkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk menghitung hari-hari di perjalanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus mengucap syukur sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa atas perjamuan kudus bagian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Mari saya mohon petugas-petugas persembahan untuk mempersiapkan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Bangunlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari beri senyum kanan kiri, katakan Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya. Sekali lagi Yesus cinta saya, cinta saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus I want, Yesus I love, Yesus I love.
Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing acara ibadah mulai dari awal sampai selesainya. Yang memberkati worship, singer, pemusik, pembicara. Terima seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan. Senyaman kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Senyaman kesehatan dan kekuatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan. Ajari kami terus Tuhan untuk memuji, untuk memuliakan, dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kami berikan untuk kemuliaan pekerjaan-Mu. Ajari kami Tuhan, lidah, mulut, bibir kami, untuk selalu berpikiran positif, untuk selalu memuji apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini. Terus berkati Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Terus tambahkan iman dan Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami. Seluruh sidang jemaat GPT Logos pagi hari ini. Untuk terus bersyukur kepadamu. Untuk terus menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Untuk terus beribadah kepadamu. Berkati seluruh hamba-hambamu yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati secara khusus seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Serumit apapun di dalam rumah tangga kami. Bagaimanapun pasangan hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam lingkungan keluarga kami. Ajari kami terus Tuhan. Seiras kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan berikan selalu melalui proses. Dan akhir dari proses itu sebuah keajaiban dan sebuah kemustahilan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar selalu dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Aparatur negara kami dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana. Jauh dari korupsi, manipulasi, dan penyelewengan. Berkati kota Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Agar dalam keadaan aman, tentram, dan kondusif. Untuk kami dapat berkarya, bersekolah, beribadah. Terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati gereja tempat ini Tuhan. Supaya melalui tempat ini, sekitar Prapen, Jemur Sari, dan sekitarnya dapat bersama-sama beribadah di dalam tempat ini. Tempat ini ada jawaban yang benar di dalam masalah kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita bersama-sama. Untuk setiap perjalanan kehidupan kita. Sampai hari yang kedua, di minggu yang pertama di bulan Februari. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan. Tanda sebuah ucapan syukur yang harus kami lantunkan di hadapan-Mu Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.